Pernah nggak sih ngerasa ada masalah sepele tapi kok ya kejadian terus-terusan? Kayak kejebak di putaran yang sama gitu? Nah, gimana kalau ternyata ada cara mikir yang lebih terstruktur buat keluar dari situ dan nyelesain masalah itu selamanya? Ini nih inti dari berpikir komputasional. Dan kita bakal bedah bareng-bareng. Mungkin kamu sering banget salah naruh kunci, atau selalu telat beberapa menit, atau lupa ngerjain tugas. Kelihatannya sih sepele ya, tapi kalau berulang-ulang, ganggu banget kan? Tenang, kamu gak sendirian kok. Kenalan yuk sama Raffi. Nah, Raffi ini punya masalah yang klasik banget. Tiap hari Selasa, pas ada pelajaran olahraga, dia pasti panik. Kenapa? Karena sepatunya hilang. Hari ini untungnya teman-temannya bantuin nyari, dan ketemu deh di bawah tumpukan buku. Oke, masalah selesai. Tapi ya cuma buat hari ini aja. Apa yang dialami Raffi barusan itu, sebenarnya kita semua sering lakuin loh. Kita fokusnya ke masalah yang ada di depan mata. Dalam kasus ini, ya cari sepatu yang hilang. Kita cuma ngatasin gejalanya, tapi kita tuh jarang banget berhenti sejenak dan nanya, bentar, kenapa ya ini kejadian terus? Coba deh lihat bedanya. Di mana sepatuku? Itu pertanyaan buat nyelamatin diri saat itu juga. Tapi, mengapa aku sering banget kehilangan sepatuku? Nah, ini pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Pertanyaan pertama, cuma nyelesain masalah buat hari ini. Tapi pertanyaan kedua, bisa jadi nyelesain masalah itu selamanya. Ini tuh kayak benerin mainan rusak deh. Kamu kan nggak cuma goyang-goyangin mainannya terus berharap bener sendiri kan? Nggak, pasti kamu periksa dulu, cari bagian mana yang kendor atau patah, baru deh diperbaiki. Kamu cari penyebab spesifiknya. Nah, intinya, memahami masalah itu langkah paling awal menuju solusi yang beneran manjur. Oke, benerin mainan mungkin gampang ya, masalahnya cuma sekali kejadian. Tapi gimana sama masalah kayak yang Raffi alamin, yang bikin kita kayak lari di tempat, muter-muter di situ aja, tapi nggak pernah maju-maju. Nah, untuk kasus kayak gini, kita butuh alat yang lebih canggih, cara buat gali lebih dalam. Disinilah pemandu kita, si Koka Robot, muncul. Koka ngingetin kita nih, kalau langkah selanjutnya itu namanya analisis masalah. Jadi bukan cuma nemuin penyebabnya, tapi juga nanya, mengapa penyebab itu bisa ada dari awal? Nah, Koka nengalin kita ke sebuah alat yang kelihatannya simpel, tapi ampuh banget. Metode 5 mengapa. Idenya sederhana aja, tanya terus mengapa, berulang-ulang kayak anak kecil yang penasaran, sampai kamu udah nggak bisa nanya mengapa lagi. Setiap jawaban bakal ngebawa kita selangkah lebih dalam ke akar masalah yang sebenarnya. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung praktek aja yuk. Kita pakai contoh yang mungkin deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kamar yang selalu berantakan. Kelihatannya sih masalah simpel ya, tapi coba deh kita pakai metode 5 mengapa ini buat ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama, kenapa kamarnya berantakan? Jawabannya, karena aku nggak beresin kamar setelah belajar. Oke, masuk akal. Lanjut, pertanyaan kedua, kenapa aku nggak beresin? Karena aku buru-buru mau pergi. Oke. Pertanyaan ketiga, kenapa buru-buru? Karena aku nggak punya jadwal harian yang teratur. Nah, mulai kelihatan nih. Keempat, kenapa aku nggak punya jadwal? Karena aku belum pernah bikin daftar kegiatan harian. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, kenapa aku belum pernah bikin? Karena aku nggak tahu cara bikin jadwal harian yang bagus. Tunggu sebentar. Sadar nggak apa yang barusan terjadi? Kita mulainya dari masalah tumpukan baju dan buku di lantai. Tapi setelah 5 pertanyaan simpel, kita malah nemuin kalau akar masalahnya tuh sama sekali nggak ada hubungannya sama kebersihan. Ini dia intinya. Masalah yang sebenarnya adalah nggak bisa bikin jadwal. Kamar yang berantakan itu ternyata cuma gejalanya aja. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Solusi buat gejalanya ya cuma bersihin kamar, yang ujung-ujungnya harus kamu lakuin lagi, dan lagi. Tapi solusi buat akar masalahnya adalah belajar bikin jadwal harian. Solusi yang kamu lakuin sekali, tapi bisa mencegah masalah yang sama datang lagi. Dengan alat ini, kamu bukan lagi sekedar pemecah masalah biasa. Kamu sekarang jadi seorang detektif masalah. Kamu punya kemampuan buat ngeliat lebih jauh dari yang kelihatan di permukaan dan nemuin petunjuk-petunjuk tersembunyi yang ngarah ke akar masalahnya. Terus, gimana caranya biar kita bisa mikir kayak detektif masalah? Nah, ini dia inti dari berpikir komputasional di kehidupan kita. Pertama, tahan dulu keinginan buat langsung cari solusi. Pahami dulu masalahnya sampai tuntas. Kedua, kalau masalahnya kelihatan besar banget, coba deh pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil, biar gampang diurus. Ketiga,
Jangan ragu ngobrol sama orang lain. Dapat sudut pandang baru itu penting banget. Dan yang paling penting nih, jangan takut buat mencoba dan gagal. Setiap kesalahan itu sebenarnya data baru yang bikin kamu makin deket ke solusi. Jadi, ini tantangan dari saya buat kamu. Coba deh pikirin satu masalah kecil yang sering banget ganggu kamu. Si sepatu olahraga yang hilang dalam hidupmu. Minggu ini, jangan cuma diselesain gitu aja. Coba deh selidiki. Tanyakan mengapa 5 kali dan lihat jawabannya ngebawa kamu kemana. Kamu mungkin bakal kaget banget sama akar masalah sebenarnya yang kamu temuin nanti.